وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram wa ta'zam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa habibina Muhammad wa qudwatina Muhammad wa munkidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri miqdar azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Sahibul Bait Pak Haji Hendri sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau dan keturunan beliau, anak cucu beliau dan keluarga beliau semua dijadikan orang-orang yang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan beliau dan keluarga beliau dan anak cucu beliau semua jadi orang yang selamat dunia akhirat, orang yang mulia dunia akhirat, orang yang sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan daripada hidayah-hidayahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau semuanya daripada orang-orang yang ahli hidayah, ahli istiqamah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin, hadirat, para sesepuh, para ustadz yang hadir sama-sama di sini tidak lain tidak bukan dengan satu niat daripada beberapa niat yang mulia, yakni memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas agungnya nikmat Allah, atas luasnya nikmat Allah, atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diturunkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat maha guru saya pernah menjelaskan satu penjelasan yang sangat luar biasa. Beliau mengeluarkan satu ayat, ya, yang mana bunyinya Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakirhum bi ayyamillah, ya, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ini dalil cukup untuk kita semua, ya, memahami bahwa kita merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai asrafur rasul, wahai Nabi Muhammad SAW, ingatkanlah mereka, yaitu umat-umat Anda, kata Allah Ta'ala, dengan hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengingat kita hari turunnya Nabi Adam. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada kita hari Tasyrik, hari Arafah, hari peperangan yang terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad, dan hari-hari keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan para nabi, para rasul daripada musuh-musuhnya, dan seterusnya. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita. Az-zikra itu peringatan. Ya. Jadi kita ini sekarang merayakan apa? Zikra Maulidin Nabi Muhammad, perayaan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad. Adapun Allah SWT memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperingatkan kita, mengingatkan kita hari-hari kebesaran daripada Islam, ya, daripada malam Lailatul Qadar, peperangan Badar, peperangan Hunain, dan sebelum Nabi Muhammad SAW diselamatkannya Nabi Ibrahim daripada Namrud, diselamatkannya Fir'aun diselamatkannya Musa daripada Fir'aun, dan seterusnya. Ini diperintahkannya Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tapi Al-Imam Muhammad Mutawi Syari mengatakan bahwa tidaklah muncul hari besar, tidaklah muncul hari tasyrik, tidak muncul hari yang agung, hari Arafah, Yaumul Jum'ah, bahkan tidak mungkin ada yang disebut Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khair wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfish syahr. Malam Lailatul Qadar ada lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu semuanya gak mungkin muncul tanpa ada kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Ya, semua itu furuk, cabang daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memperingatkan kita semuanya agar ingat daripada pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terlebih-lebih daripada asal mula munculnya keagungan Allah, yaitu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cukup, kata Maha Guru saya, sebagai dalil untuk kita merayakan, memperingati dan bangga dengan hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini satu dalil dari sekian banyak dalil yang mana kita sangat dianjurkan untuk bangga, gembira dan senang, bahkan bersukarela merayakan daripada memperingati daripada hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di surat Yunus Allah Ta'ala berfirman, "Qul," kata baginda Allah Ta'ala, "Qul," katakanlah wahai ashabul rasul, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi," dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, dengan dua perkara ini hendaknya kalian gembira. Ditafsirkan oleh Imam Ibn Abbas mengatakan fadlullah wal ilm. Fadlullah di situ yaitu ilmu. Jadi tatkala kita mendapatkan ilmu, ya, dalam riwayat mengatakan yaitu Al-Qur'an, yang mana Qur'an adalah masadirul ulum, tempat munculnya segala ilmu. Ya, tatkala kita mendapatkan ilmu, tatkala kita diberi hidayah untuk duduk di majelis ilmu, tatkala kita kenal kepada ahli ilmu, tatkala kita bisa mampu menyebarkan ilmu atau mengamalkan ilmu, maka di sini diperintahkan Allah Ta'ala untuk kita gembira. Ya, ini yang pertama. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah itu? Yaitu munculnya baginda Nabi Muhammad. Ya, ditafsirkan dalam ayat lain mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus kamu, tidaklah kami utus engkau wahai ashabul rasul kecuali sebagai rahmat segala alam. Kita bisa hidup, bahkan dihidupkan, ya, adanya langit, adanya surga, adanya neraka, bahkan adanya alam semesta ini berkat rahmatnya Allah dengan diciptakannya nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT tidak pernah memerintahkan baginda Nabi Muhammad untuk gembira, melebihi syukur daripada yang lainnya, melebihi syukur daripada tatkala kita mendapatkan ilmu dan hadirnya baginda Nabi Muhammad. Huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah Ta'ala. Itulah, ya, yang lebih bagus untuk kalian duduk bersama mengingat-ingat daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, ini Pak Haji Hendri yang mengeluarkan hartanya, ya, mendermakan hartanya, ya, menafkahkan hartanya, tidak lain, tidak bukan karena bangga, karena ingin memuliakan, mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari baginda Nabi Muhammad. Jangan kira Nabi nggak tahu Nabi. Setiap detiknya kita ini tahu gerak-geriknya, apa niat kita, apa tujuan kita duduk majlis, kita tahu. Ya, tahu. Ya, di antara kita yang hadir ingin memuliakan, mengagungkan daripada baginda Nabi Muhammad. Apa yang kita dapatkan daripada pengagungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, yang mana hadis ini pernah sampaikan oleh Maha Guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Beliau meriwayatkan daripada ayahandanya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Ya, yang hadis ini tertera di kitab Musnad Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti,
Diriwayatkan Imam Ali karramallahu wajhah, menantu baginda Nabi Muhammad. Ya, ini saya jelaskan gini biar kenapa? Biar orang-orang yang mendiskreditkan kita, yang tidak suka kepada amaliyah kita, biar tahu bahwa apa yang kita kerjakan pada saat ini mengikuti dalil dan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab apa tadi, Musnad Ad-Dailami. Karangan Imam diriwayatkan Imam Al-Kharaiti yang sanadnya bersambung kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau kita tanya siapakah manusia yang paling alim setelah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali. Kok orang gak alim, gak apal hadis mengatakan tidak ada dalilnya? Ini yang meriwayatkan Imam Ali. Ya, kata Rasulullah SAW, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Akulah kota dari barang ilmu, tempat ilmu. Dan kalau menuju kepada kota tersebut, yaitu Ali tempatnya. Apa yang kita pahami bahwa paling alimnya sahabat Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Ali. Beliau pernah mendengar hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, man ahya dzikra miladi wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan, barang siapa yang memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, hari kelahiranku, kata Rasulullah SAW. Dengan apa kita memperingati? Dengan warna-warni ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, warna-warni ibadah yang kita sembahkan, ya kita niatkan untuk kita mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh kita, tatkala kita duduk di sini, ya kita mengamalkan beberapa amaliyah yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa, kita bisa bersilaturahmi. Ini ada perintah Rasulullah SAW. Ada perintah. Ya, ada yang baca Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kalau tidak baca laqad ja'akum rasulun min ila akhirih. Ya, wa qara'u ma yatassara minal Qur'an, kata Allah Taala. Bacalah walaupun sedikit dari Al-Qur'an. Kalau apabila satu majlis dibacakan Al-Quran, ini mengerjakan perintah Allah Subhanahu. Tadi sudah dibacakan Al-Quran, ya dibacakan Fatihah. Fatihah ayatun, ya suratun minal Quran. Fatihah adalah satu surat dari Al-Quran. Ya, kita bersilaturahmi terlebih-lebih. Ya, Pak Haji Hendri, Masya Allah, mengeluarkan hartanya yang sangat luar biasa. Ya, yang jelas ini ada dalilnya dari baginda Nabi Muhammad. Semua ketaatan. Ketaatan yang majlis lain bukan, ini hanyalah untuk mengagungkan daripada hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Ya. Apa kata Rasulullah tadi? Man ahya dzikra miladi wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan hari peringatan hari kelahiranku, maka wajib baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Apa mana syafaat? Pertolongan. Ya, entah di dunia atau di akhirat pasti Anda dapat pertolongan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Sedangkan nas hadis ini menjelaskan di hari kiamat itu khusus. Tapi sebelum di akhirat nanti kita juga akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Ya. Kata dalam satu kitab Fawaidul Mukhtarah mengatakan bahwa apabila diadakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi Muhammad SAW itu minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri tempat tersebut. Bagaimana kalau rumah kita dihadiri baginda Nabi Muhammad SAW? Keberkahan apa yang kita dapatkan? Ya. Jadi tatkala ada satu tempat, satu rumah diadakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW itu minta izin kepada Allah Taala untuk menghadiri kepada tempat tersebut. Ya. Di situ jelaskan bukan Rasulullah SAW saja yang hadir, bahkan para rasul, para anbiya, para nabi dan para aulia, para wali-wali semua ikut baginda Nabi Muhammad SAW hadir di tempat yang di situ dibacakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kudu saya mengatakan kalau kita hadir satu majelis yang di situ dibacakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, pasti tatkala kita pulang akan digobol semua hajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaallah.
Ini sekelumit, setetes dari dalil, dari sekian banyak dalil yang sangat luar biasa yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang diterangkan oleh para salaf, yang diterangkan oleh para ulama, bahkan diterangkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata dalam satu kata mutiara, beliau adalah nasrul sunnah. Beliau adalah seorang ulama yang Masya Allah hafalannya lebih dari 15 juta hadis. Beliau pernah mengutarakan satu kata mutiara yang sangat luar biasa, ya, yang kita jadikan pegangan hingga saat ini, yaitu mengadakan maulid baginda Nabi Muhammad. Apa kata Imam Syafi'i? Ya. Beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwana. Barang siapa yang mengumpulkan, mengundang saudara-saudaranya, barang siapa yang mengumpulkan tetangga-tetangganya, barang siapa yang mengumpulkan teman-temannya, ya, untuk membaca maulid baginda Nabi Muhammad, untuk memperingati acara maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya lahum ta'ama, dan mempersiapkan makanan untuk dimakan oleh saudara-saudaranya di dalam acara apa? Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Wa hayya lahu ta'aman. Ya, dan dia mempersiapkan makan. Ini bukan makan lagi, makan apa yang enggak ada di sini. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya, ini satu apa nama itu? Satu alamatul iman, tanda keimanan, Insya Allah. Ya, tidaklah mungkin orang bisa apa namanya itu mencurahkan hartanya untuk Nabi Muhammad kecuali hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, intisarinya ini bukan Pak Haji Hendri yang ngadakan ini, bukan. Kata Makursi bukan, tapi baginda Nabi Muhammad berhubung dengan Rasulullah SAW mencintai seseorang, ya, yang mana seorang itu menjadikan wakil untuk dilaksanakan acara maulid baginda Nabi Muhammad SAW, tapi intisarinya acara ini adalah milik baginda Nabi Muhammad. Yang hadir semua di sini adalah undangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kata maha guru saya yang ternukil daripada makalah atau perkataan Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi Imam Syafi'i beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwana. Barang siapa yang mengundang saudaranya, barang siapa yang mengumpulkan untuk perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara-saudaranya, ya, wa hayya lahum ta'ama, kemudian dia itu mempersiapkan makanan untuk mereka, wa amila fi ihsana, dan beramal kebaikan di dalamnya, ya, membaca sholawat, ya, membaca doa bareng, ya, membaca apa namanya itu Al-Quran dan seterusnya. Ada unsur silaturahmi sehingga kita bisa mengucap salam, bisa salaman, bisa bertemu muka, yang mana semuanya pasti mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Apa balasannya? Ya, apa balasannya? Ba'atha bu'itha yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat ma'as-siddiqin was-solihin, orang-orang yang mengundang saudaranya untuk diadakan acara maulid baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian menyiapkan makanan, kemudian diisi dengan amal-amal yang soleh, maka kelak kata Imam Syafi'i akan dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan dengan para sahabat dan dikumpulkan dengan para ulama-ulama dan solehin. Masya Allah. Ini bukan kata saya, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, panutan kita, ya, mazhab yang kita ikuti, yaitu Imam Syafi'i. Tidak sebatas itu, wa yakunu fi jannatin na'im, maka pasti nanti dia akan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan bisyarah, kabar gembira itu, ya, kalau kita ingin mendapatkan satu karunia dari Allah yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mendapat syafaat kelak pada hari kiamat. Bukan kita saja yang butuh, ya, para nabi, Nabi Adam tidak mungkin bisa menolong umatnya, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, tatkala di mahsyar nanti tidak ada satupun mampu menolong para umatnya kecuali setelah mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Bagaimana dengan kita yang mungkin otaknya lupa dengan dosa-dosanya ini? Ya, para nabi, ya, tidak bisa masuk surga. Para nabi tidak bisa memberi syafaat umatnya kecuali setelah mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat tatkala kita mengadakan maulid Nabi ini bukan di akhirat saja.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang pernah sampaikan oleh Maha Guru saya yang mulia Samatul Sadri Imam Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sahibu syafa'ah fid dunya wal akhirah." Aku, kata Nabi, ya, satu-satunya orang yang memegang syafaat di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, kalau kita ingin doa kita digobul, kalau kita ingin istri kita soleha, suami kita soleh, anak cucu kita soleh soleha, kalau kita ingin hidup kita bahagia, barokah, satu, sambungkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ruang pun untuk kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kecuali satu jalan, yaitu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin senang, ingin barokah, ingin segala-galanya dari Allah, satu pintu yang harus kita masuk di pintu tersebut, yaitu pintu menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya membaca maulid baginda Nabi Muhammad, salah satu dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dari kita baca, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, salawat itu. Baca lagi, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat kita berapa kali baca, sedangkan jangankan 10, 20, satu kali Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling dikenal oleh baginda Nabi Muhammad yaitu yang paling banyak, yang paling sering, yang paling ingat hatinya kepada baginda Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai para malaikat-malaikatnya yang berputar-putar setiap hari di muka bumi. Siang 10, malam 10, berputar-putar semuanya. Untuk apa? Yuballighuni an ummatis salam. Untuk mereka menyampaikan salawat dan salamnya kepada baginda Nabi Muhammad. Tatkala ada satu salawat dibaca oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat langsung lari di kuburannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, disebut nama kita dan nama orang tua kita. Fulan bin Fulan sekarang membaca salat kepada engkau. Apa yang dikerjakan Nabi? Langsung beliau mengangkat kedua tangannya, Ya Allah, ampuninya dia dan orang tuanya. Ya Allah, selamatkan dia dan orang tuanya. Ya Allah, berikan hidayah dia dan orang tuanya. Ini yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ini kata para ulama, ini satu kali. Bagaimana kalau kita berulang-ulang membaca salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad? Jadi kalau kita ingin, ya, nama kita ada di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin nama orang tua kita di hati baginda Nabi SAW, yang mana hati baginda Rasul tempat turunnya rahmat Allah, maka selalulah membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa siapa yang paling mujarab? Doa siapa yang mustahil ditolak? Jelas doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita baca doa atau baca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, pasti akan didoakan oleh baginda Nabi Muhammad. Minta apa kita? Minta bahagia, minta harta, minta ini, minta itu, seterusnya akan digobol oleh Allah Ta'ala dengan sebab doa baginda Nabi Muhammad. Jangankan doa Rasulullah SAW, kata Maha Guru saya, ada seorang wali, kita ziarah ke seorang wali, kita sowan kepada seorang wali, kemudian wali itu mendoakan kita, maka Allah Ta'ala membuka tujuh pintu langit, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Ini wali. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, jadi ingat, kunci. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya ijabah tiba doa kita. Satu, perbanyak salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadir Nabi hadir kepada kita. Dilihat satu persatu, fulan punya hajat ini, fulan punya ini. Tahu Nabi Muhammad SAW, tahu. Ya, tahu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan riayah, diberikan perhatian dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita bisa menyambungkan
hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulang-ulang penjelasan ini agar kita ingat kenapa kita kok sulit ibadah. Kenapa kok kita sulit nangis kepada Allah? Kenapa mungkin anak kita nakal? Kenapa mungkin doa kita belum diterima? Kenapa semua karena sebab hati kita putus, jarang mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata maha guru saya. Ya. Jadi jangan lupakan baginda Nabi Muhammad, terutama malam Jumat. Masya Allah, malam Jumat adalah malam yang Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Aksiru fi yaumil jum'ah wa lailatul jum'ah as-salata alaiya. Perbanyaklah aksirus salata alaiya fi yaumil jum'ah wa lailatul jum'ah. Perbanyaklah kalian di malam Jumat atau hari Jumat untuk membaca salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita semua, Masya Allah, jadi kita sudah baca sholawat ya. Ini satu pegangan buat kita semuanya ya. Setelah kita keluar dari majlis ini, jangan lupakan kita harus memperbanyak salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya pernah mendengar penjelasan daripada maha guru saya, ya, yang mana penjelasan ini dinukil daripada perkataan Al-Imam Bahaullah Junaid Al-Baghdadi. Ya. Beliau mengatakan dalam satu kata mutiranya, ya, kullu turuq masdudah. Semua jalan kok kita mendapatkan daripada karunia Allah sudah terputus, sudah tertutup, sudah terhambat. Illa tariqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ya, kalau kita ingin mendapatkan ini dan itu dari Allah, sambungkan batinnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ya, mudah-mudahan selalu mendapat riayah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dunia kita ini menjadi sebab kepada kita semuanya mudah-mudahan menjadi ahli surga. Kita mintakan kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dan anjing kita semua jadi orang-orang yang soleh-solehah. Jadi orang-orang yang soleh-solehah, mungkin yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan sakitnya. Mungkin mempunyai pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alam. Kita doa pasti terima. Kenapa? Pada waktu ini para malaikat lagi menyelubungi kita semuanya. Kata Imam Jalal Suyuti mengatakan dalam satu kata mutiaranya, ya, mamin baitin manakala ada satu rumah. Mamin baitin manakala ada satu rumah. Ya, quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad SAW, dibaca di dalamnya maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata beliau mengatakan? Ya, illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan, kecuali menyelubungi para malaikat kepada seluruh yang ada tempat tersebut. Ya. Illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan, kecuali para malaikat menyelubungi orang-orang yang duduk di tempat tersebut. Untuk apa? Untuk mendoakan kita. Untuk apa? Untuk minta ampun atas dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk merahmati kita semuanya. Ini kata Imam Jalal Asyuti, wa ammahumullahu birrahmati wa ridwan, dan Allah Ta'ala ratakan kepada mereka ridho-ridhonya dan rahmatnya. Mudah-mudahan sekelumit dari saya ini menjadi keberkahan kita di aku umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita setelah merayakan acara yang mulia ini, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan riayah dari Allah, karena sesuatu yang paling mahal pada akhir zaman yaitu hidayah. Ya, paling mahal pada akhir zaman itu hidayah. Sebagian ulama mengatakan dalam satu kata mutiranya, azzu ma yanzilu minas sama al-hidayah. Paling sedikitnya sesuatu yang turun dari langit yaitu hidayah. Apa itu hidayah? Kata Imam Mahmud At-Tirmizi dalam kitab Siratul Talibin mengatakan al-hidayatu idza halatil hidayatu qalban
nasyatat fil ibadati a'dau. Apabila hidayah Allah Subhanahu wa taala turun kepada hatinya seseorang, maka akan giat anggota badannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hukum ini wajib, tahu hukum ini sunat, tapi sulit untuk mengamalkannya karena tiada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Azzu ma yazil minas sama' al hidayah wa a'zamu ma yas'adu ila sama' atau al ikhlasu. Jadi paling jarangnya sesuatu yang turun dari langit itu hidayah, dan paling agungnya sesuatu yang naik ke langit yaitu ikhlas. Tapi insya Allah kalau kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita mengadakan maulid baginda Nabi Muhammad, kita membaca salawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu. Apapun yang kita kerjakan pada saat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perbedaannya amaliah lainnya dengan amalan yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang mulia dunia akhirat. Setelah ini mudah-mudahan yang punya hajat digubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa bi kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.